Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube DAC Group, yang dimana kita akan coba untuk membalas beberapa pertanyaan yang datang dari IG, dari Facebook maupun dari WA. Kita akan coba bahas satu persatu. Oke, Om. Jadi ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama ada pertanyaan yang membuat soal perbedaan pesawat komersil sama freighter itu apa sih sudah? Oke, perbedaan pesawat komersil dengan freighter itu yang pertama yang pasti ukuran pintu. Terus yang kedua itu adalah mengenai jumlah tonase. Kenapa? Karena ada beberapa poin-poin yang sangat krusial yang menjadi perbedaan. Walaupun dibilang ukuran pintu, ukuran tonase, tapi ada beberapa hal yang sangat spesifik yang akan kita bahas sebagai berikut. Oke, kita lihat ya. Oke. Oke, menjawab pertanyaan mengenai perbedaan pesawat komersil dan pesawat freighter mengenai ukuran pintu, kita bahas sebagai berikut. Komersil panjang 2,5 meter, tinggi 80 cm, lebar 80 cm. Freighter panjangnya 2 meter, tinggi 2 meter, lebar 2 meter. Nah, sebenarnya di freighter ini sendiri panjang itu bisa lebih daripada 2 meter. Tapi yang menjadi persoalan adalah di dalam komposisi pesawat freighter dia menggunakan yang namanya palet untuk loading. Berbeda dengan yang namanya komersil ini, dia tidak menggunakan palet. Jadi kalau misalnya ini mereka masuk ke dalam kompartemen, itu dimasukin tanpa harus di build up terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya freighter, dia harus di build up terlebih dahulu, baru kemudian dimasukkan ke dalam pesawat. Kalau misalnya melebihi daripada ukuran 2 meter ini, maka yang menjadi persoalannya adalah akan dihitung menjadi 2 palet atau 1 pivot. Nah, 1 pivot tersebut ini disebutkan adalah akan terhitung menjadi 2 ton. Jadi bisa dibayangin kalau cuma sekedar dimasukin pipa panjang, tapi pipanya hampir 4 meter, itu akan dihitung menjadi 2 ton. Bukannya sesuai dengan beratnya. Beratnya let's say sekitar 300-an. Tapi ketika dia melebihi dari panjang lebar tingginya ini, maka dia akan terhitung menjadi 2 ton, bukan 200 atau 300 kilogram sesuai dengan beratnya itu sendiri. Seperti itu. Nah, untuk di komersil ini ada beberapa tipe. Ada tipe yang 737 seri 300, ada yang Airbus A320. Nah, tapi secara komposisi kita generalnya itu adanya di sektor ini. Jadi ini yang menjadi perbedaannya. Kalau mengenai freighter, panjangnya dia bisa sampai dengan 10 meter. Tapi yang dihitung adalah komposisinya seperti ini. Lebih daripada itu, maka dia akan berubah secara perhitungan pembayaran dan tonasinya. Seperti itu perbedaan antara komersil dengan freighter untuk ukuran pintu. Untuk ukuran loading, untuk di komersil itu dia maksimum 1 koli adalah 300 kilo. Tapi di freighter dia bisa sampai dengan 2 sampai 4 ton. Seperti ini. Ini yang menjadi perbedaannya antara komersil dengan freighter. Yang pertama adalah ukuran pintu, yang kedua mengenai loading per 1 kolinya. Jadi per 1 kolinya itu sendiri dia akan masuk kemana? Kalau misalnya ternyata dia beratnya 2 sampai 4 ton untuk 1 koli, 1 barang, jenis barang, maka dia akan masuk ke dalam freighter. Kalau misalnya komersil itu nggak akan bisa. Kenapa? Ada yang disebut dengan yang namanya floor loading. Ini kata kuncinya, yaitu mengenai floor loading. Karena kalau misalnya komersil, dia lebih mengutamakan
kompartemen yang di atas, yang di bawahnya hanya ngikutin struktur pesawatnya. Tapi ketika dia freighter, maka dia floor loadingnya memang khusus untuk mengangkut barang, seperti itu. Nah, kalau perbedaan pesawat freighter dengan non komersil, perbedaannya sudah ada. Karena banyak pertanyaan nih soal ini. Oke, perbedaan antara freighter dengan non komersil. Ya, non komersil. Oke, kita hapus dulu untuk sektor di sininya. Minta penghapus boleh? Perbedaan antara freighter dan non komersil. Nah, balik lagi, sama dengan yang poin yang pertama tadi, perbedaan antara pesawat komersil dengan pesawat freighter itu adalah ukuran pintu. Ukuran pintu yang ada di sini seperti tadi sudah sebutkan adalah panjangnya 2 meter, tingginya itu 2 meter, lebarnya sama dengan 2 meter. Nah, tipe non komersil ini dia ada 2 tipe. Yang pertama itu ada yang ukurannya panjang sampai dengan 12 meter, tingginya 2,5 meter, lebarnya 2,5 meter. Kenapa kok ini disebutkan dengan 12 meter, berbeda dengan yang ini? Karena kalau ini melalui pintu samping. Kalau yang ini melalui ram door atau belakang. Jadi ini yang menjadi perbedaannya, yaitu kita bahas lebih dahulu mengenai ukuran pintunya, yang kedua mengenai floor loadingnya. Non komersil itu 1 koli bisa sampai dengan 7 ton. Tapi freighter sama dengan 2 sampai 4 ton. Ini perbedaan floor loadingnya. Terus strukturnya daripada si freighter sendiri, kita ada manual booknya. Jadi nggak cuma sekedar 2 sampai 4 ton yang bener dong, 2 apa 4 ton nih. Nah, kita akan lihat strukturnya terlebih dahulu. Oke. Ini manual booknya mengenai pesawat freighter. Yaitu di mana di sini ada 2 tipe, 737 seri 300 dan 737 seri 400. Nah, di mana sih perbedaan yang dimaksudkan dengan 2 ton sampai 4 ton adalah yang bisa ada tulangnya adalah di tengah sini, center. Ini dia bisa sampai dengan 4 ton. Nah, tapi komposisi dari buntut, bak, sampai dengan head, kepala, di tengah-tengah sini terbagi 2. Nah, ini hanya bisa 2 ton. Oke. Nah, seperti ini. Dia punya tulang. Itulah kenapa yang menjadi satu perbedaan area di dalam wings atau center ini bisa memuat sampai dengan 4 ton, tapi di belakang ini hanya 2 ton maksimum. Nah, ini yang dimaksudkan dengan kalau perbedaan yang tadi kita balik lagi ke pesawat komersil. Pesawat komersil itu bak, jadi dia masuk ke kompartemen sesuai dengan based on daripada si barang-barang tersebut. Tapi ketika poinnya yang ada di sini, mereka menggunakan palet. Jadi paletnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 2 palet ini yang dimasukkan dengan komposisi 4 ton. Tapi palet yang nomor 7 dengan nomor 6 ini hanya 2 ton. Palet nomor 1 dengan nomor 2 itu 2 ton. Palet yang bisa kuat itu 4 ton, 3, 4, 5. Jadi komposisinya seperti ini. Jadi 1, 2 itu hanya maksimum 2 ton. 3, 4, 5 itu bisa sampai dengan 4 ton. 6 dan 7 itu hanya 2 ton. Nah, belakang adalah bak. Jadi dia dimasukkan secara curang. Jadi itu yang menjadi perbedaannya adalah kenapa freighter dengan non komersil dengan komersil itu yang menjadi perbedaannya. Jadi ini adalah dia mengenai struktur pesawatnya. Seperti itu. Oke,
Terus, nah, ini perbedaan lanjutannya lagi adalah mereka masukin lewat pintu samping, bukan dari belakang atau ramdo, tapi dia melalui samping. Nah, ini yang membuat perbedaannya adalah mereka masuk, langsung mereka loading. Seperti itu. Oke, nah, salah satu cara perhitungan lanjutannya lagi adalah non komersil itu dia khusus heavy cargo. Nah, mengenai apa yang dimaksud dengan non komersil ini, adalah kita hanya menitip, bukan kondisinya mereka menjual. Jadi kita hanya menitip sesuai dengan schedule yang tersedia atau lot yang tersedia, bukan kita yang ngikut jadwal, dia ngikut jadwal kita karena kita punya barang segala macam. Kita hanya menitip daripada jadwal yang mereka berikan. Berbeda dengan freighter atau komersial yang lain, mereka punya scheduling yang pas. Schedule-nya apa sih? Ada, kalau komersil itu dia daily schedule, freighter terbagi atas dua, daily schedule dengan DOS. Nah, DOS itu adalah mereka daily on schedule. Daily on schedule itu apa sih? Dua, 3, 5, 6, 7. Nah, harusnya ada angka 4, tapi dia off. Seperti itu. Itu namanya daily on schedule. Jadi dia 2, 3, 4-nya nggak ada, 5, 6, 7 ternyata 4-nya off. Jadi kalau daily schedule itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau di sini ada lagi 2, 3, 5 atau 3, 5, 7 menggunakan ganjil, atau 2, 4, 6. Beda-beda. Itulah kenapa kalau freighter dia ada daily on schedule. Nah, poin di dalam ininya, inilah yang akan dimaksudkan terhadap scheduling yang akan kita kirimkan. Seperti itu. Jadi antara perbedaan antara pesawat komersil, freighter, non komersil sudah disampaikan semua. Jadi ada yang bertanya juga nih, SCMI itu apa sih? Oke. Karena banyak yang belum familiar soalnya. Oke. Jadi yang dimaksudkan dengan SCMI itu adalah salah satu komponen kalau kita mau charter flight. Jadi charter flight itu adalah yang pertama komposisinya adalah SCMI, yang kedua dry list, yang ketiga wet list. SCMI ini apa sih? Yang sebut dengan all in. Yang pertama adalah aircraft, crew, maintenance, insurance. Nah, jadi pada saat kita mau nyewa charter flight, itu kondisinya adalah SCMI. Kayak misalnya kita ke salah satunya, misalnya PTX, dia yang memiliki AOC penerbangannya. Nah, dia akan sebutkan dalam satu kali penerbangan, misalnya 5.000 USD. Nah, 5.000 USD ini adalah per 1 jam. Tinggal dihitung jam terbangnya berapa kali. Nah, di dalam 5.000 ini sudah termasuk komponen ini. Tapi
ada tapinya, tidak termasuk terhadap sewa gudang, RA dengan handling. Nah, ini exclude. Seperti itu. Jadi itu yang membuat satu perbedaan ICMI, dry lease, wet lease. Nah, dry lease ini adalah kita sewa pesawat tanpa kru, tanpa maintenance. Nah, untuk yang wet lease, ini kondisinya adalah kita sewa yang dimana tidak ikut dengan biaya-biaya yang termasukkan dengan yang namanya landing permit. Artinya misalnya kita mau terbang ke Jayapura, nah landing permitnya siapa yang ngurus? Nah ini masuk ke dalam wet lease. Kalau dry lease, kita pesawatnya aja, kru dari kita, segala macam dari kita, itu dry lease. Nah terhadap wet lease-nya adalah kita bener nih semua nih 1, 2, 3, 4 ini masuk nih, tapi kita tidak ngurus yang namanya itu terhadap landing permitnya, karena tidak semua bandara di dalam satu negara atau beda negara itu memiliki izin landing permit. Jadi terkadang pada saat kita mau charter flight sekalipun terhadap landing permitnya kita ditanya siapa yang ngurus landing permitnya. Nah ini masuk ke dalam wet list seperti itu. Oke, terus cara hitung charter flight itu gimana? Karena orang nggak tahu nih harus hitungnya seperti apa kan? Oke, cara hitung charter flight. Yang pertama adalah jam terbang atau flight hours. Yang kedua adalah kurs. Yang ketiga adalah ICMI-nya. Contoh, Jakarta ke Ujung Pandang, ke Makassar. Nah, kondisinya adalah flight hours-nya sama dengan 2,5 jam. Nah, komposisi 2,5 jam itu adalah dari CGK ke UPG. Nah, kalau kita charter harus tambah lagi dari UPG ke CGK, sehingga 2,5 jam plus 2,5 jam menjadi 5 jam. Ini poinnya. Jadi 5 jam berarti ketika dia harga ICMI-nya sama dengan 5.000 USD, maka akan terhitung 5 jam dikali 5.000 USD menjadi 25.000 ya. 25.000 USD. Nah ini. Nah, tinggal dikali lagi terhadap kursnya. Kursnya misalnya 25.000 USD itu dikali 14.500. Maka harganya itu ketemu di angka 362.500. Nah, ini cara hitung untuk charter flight. Jadi yang akan kita hitung adalah yang pertama jam terbangnya dari tujuan Jakarta Ujung Pandang Jakarta, flight hours-nya 2,5 jam Jakarta Ujung Pandang, maka akan ditambah Ujung Pandang ke Jakarta menjadi 2,5 jam hingga terhitung 5 jam. Nah, harga ICMI-nya misalnya 5.000 USD. 5.000 USD berarti dikali 5 jam. Ketemu angka di 25.000 USD. 25.000 USD dikali 14.500. Maka jika dirupiahkan menjadi 362.500. Nah, ini belum termasuk seperti yang tadi adalah sewa gudang, RA dengan handling. Seperti ini.
Itu cara menghitung untuk dapat rate. Oke. Itu aja sih pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Oke, pertanyaan dari netizen sudah dijawab semua. Untuk ada pertanyaan-pertanyaan lagi, monggo silakan diajukan di dalam YouTube kita, di dalam DM, bisa di Rahman Satria Dharma, bisa di DAC Logistik, bisa di dalam DAC Group, banyak yang bisa diajukan. Monggo kita tunggu pertanyaannya selanjutnya dan kita akan jawab di kemudian. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.